Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Tri Budi Prasetyo, NIM 2001-2904-02, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B. Di sini saya ditugaskan untuk membuat PPT dan meresum dari artikel yang diperintah kemarin, yaitu Ekonomi Mikro Islam, untuk memenuhi tugas UAS. Berikut selanjutnya PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menerangkan tugas ekonomi mikro Islam. Sini atas nama Tio Budi Prasetyo, kelas B, Prodi Ekonomi Syariah. Langsung saja. Market Mechanics and Features Leverage in Islamic Microeconomic Perspective. Lanjut. Ini introduksi, yaitu pengantar ekonomi Islam secara sederhana diartikan sebagai sistem yang menjelaskan perilaku dan keputusan pembuatan di setiap unit kegiatan atau kegiatan ekonomi berdasarkan aturan moral dan etika Islam. Mengacu pada pemahaman ini, hal mendasarkan yang membedakan sistem ekonomi Islam dari yang konvensional adalah adanya etika nilai dan syariah dalam sistem nilai, etika, dan agama, yaitu melalui nilai-nilai tersebut tujuan ekonomi Islam akan selalu sejalan dengan tujuan syariat Islam itu sendiri, tercipta kesejahteraan hakikat di alam semesta bagi seluruh umat manusia dan alam. Baik, selanjutnya dalam perspektif ekonomi secara umum, sektor ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. 1. Sektor primer, yaitu sektor ekonomi yang berfungsi menyediakan bahan baku. 2. Sektor sekunder, yaitu sektor ekonomi yang berfungsi mengelola bahan mentah, bahan menjadi barang jadi. 3. Sektor tersier, yaitu sektor ekonomi yang berfungsi mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor sekunder. Yang kedua, metode atau bahasa Inggrisnya metode. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi eksploratif yang dikategorikan ke dalam pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan keputusan atau literatur. Penelitian deskripsi digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang hubungan antara pasar dan tingkat harga dalam ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini lebih cenderung mengungkap banyak data dan fakta objektif, sehingga hasil penelitian yang diharapkan lebih komprehensif dan akuntabel. Studi kepustakaan digunakan karena data yang digunakan lebih banyak berupa data kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, artikel dan jurnal yang dianalisa dan dielaborasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Kajian filosofi juga dilakukan untuk menganalisis lebih dalam dan tajam di balik teori-teori ekonomi yang ada, sehingga kajian filosofi mampu mengungkap maksud, tujuan, dan manfaat dari teori ekonomi tersebut. Lanjut. C. Result and Discussion. Ini hasil diskusi, yaitu dalam ilmu ekonomi konvensional, tujuan utama pasar semata-mata ditujukan pada upaya untuk memaksimumkan keuntungan yang sebesar-besarnya, atau dalam istilah ekonomi dikenal dengan istilah maximizing profit. Kondisi ini memaksa pada pelaku ekonomi untuk melakukan strategi dan taktik untuk dapat bersaing dan bertahan di pasar. Selanjutnya, yaitu pada ini intinya tidak ada perbedaan antara tujuan ekonomi konvensional dan Islam ekonomi. Namun,
perbedaan akan muncul ketika mekanisme keuntungan menjadi satu-satunya tujuan semata, yang mengutamakan keuntungan sepihak dan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur syariat. Keuntungan sepihak dan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur syariat. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan mencoba untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan per unit pendapatan, ekonomi konvensional rentan terhadap tindakan yang merugikan seorang pesta di pasar. Adalah mungkin bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk menaikkan harga yang merugikan konsumen dengan distorsi mekanisme pasar, antara lain menimbulkan disebut ihtikar, jual beli palsu, dan lain-lain. Untuk memunculkan keuntungan maksimal ini, saat itulah perspektif ekonomi Islam menjadi tawaran yang melengkapi dan menyempurnakan konsep yang dilawarkan adalah ekonomi konvensional. Hal ini karena dalam Islam sistem ekonomi menekankan konsep manfaat yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi, termasuk mekanisme pasar berdasarkan kegiatan maslahat dan berdasarkan keadilan untuk semua para pihak. Sederhananya, prinsip keadilan menghindari kegiatan yang dilarang dan maslahatan pertimbangan mencirikan konsep ekonomi Islam, termasuk di pasar, dan menentukan tingkat harga di dalamnya. Dalam konteks mekanisme pasar Islam, prinsip syariah tercermin dalam bentuk nilai. Oleh karena itu, ekonomi Islam sistem di pasar ditunjukkan tidak hanya untuk umat Islam, tetapi berlaku untuk semua pelaku pasar dan lingkungan mereka. Oke, selanjutnya merujuk pada penjelasan dan ruang lingkup tersebut, maka dalam ekonomi mikro Islam berbasis nilai. Jenis pasar tidak hanya dibagi menjadi persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli, dan pasar monopoli. Namun dalam jenis ekonomi pasar syariah juga dibedakan dari jenis produksi yang diperdagangkan, yaitu pasar barang haram dan pasar barang halal. Jika dalam perekonomian konvensional, hal ini cenderung tidak memiliki afirmasi, maka di pasar ekonomi syariah, semua barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal dari semua aspek. Dalam Islam, mekanisme pasar sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi sesuatu yang sunnatullah. Pada awal pengembangan Islam, pasar merupakan fondasi ekonomi yang memegang peranan penting. Ini adalah dibuktikan dengan beberapa fakta di mana Nabi Muhammad SAW di masa kecil hingga remaja merupakan pelaku ekonomi yang handal. Beliau adalah seorang ahli dan pelaku ekonomi yang mengedepankan prinsip syariah, sistem ekonomi yang bersifat universal dan mampu merespon dan beradaptasi dengan kondisi ekonomi sistem sebelumnya dan sesudahnya. Baik, langsung kesimpulan dari PPT tersebut, yaitu berdasarkan pembahasan di atas, kita ketahui bahwa dalam ekonomi mikro Islam terjadi perubahan harga tingkat di pasar tidak semata-mata diberikan pada kekuatan permintaan dan penawaran saja, di mana terdapat banyak peluang bagi pelaku pasar untuk dapat melakukan kecurangan yang dapat mengaruhi tingkat harga seperti dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, intervensi pasar untuk tujuan menstabilkan harga di pasar menjadi keuntungan, bahwa kebutuhan ketika harga di pasar berubah karena faktor-faktor yang di luar kebiasaan. Hal lain yang membedakan ekonomi Islam dalam konteks penentuan harga tingkat di pasar adalah semangat atau nilai yang mendasari kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Produsen dalam hal kekuatan penawaran didorong untuk dapat menciptakan kualitas produk dan memberikan manfaat dan kepuasan kepada pelanggan. Sebaliknya, konsumen juga diberikan hak yang sesuai dengan harga yang mereka keluarkan untuk produk yang mereka beli. Ini adalah apa kemudian ekonomi Islam mewujudkan keadilan bagi semua pihak pasar. Oke, terima kasih bosku. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.